Sebelum saya membahas meningkatkan performa atlet pasca cedera lutut, sebelumnya saya perkenalkan nama saya. Nama saya dari UB, dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan IKOR, angkatan 2017. Kali ini saya membahas tentang meningkatkan performa atlet pasca cedera lutut untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah analisis kesehatan olahraga semester 6. Baik, kita membahas tentang meningkatkan performa atlet pasca cedera lutut. Yang pertama, kita perlu ketahui bersama meningkatkan performa atlet pasca cedera itu seperti apa. Sejalan dengan peningkatan tuntutan prestasi, maka terjadi peningkatan stres fisik maupun psikika pada atlet, sehingga berpotensi menyebabkan cedera fisik dan trauma psikologis. Bagi atlet yang akan menurunkan performa olahraga dan memengaruhi prestasi individu, daerah maupun nasional, sport klinik RSUD yang berbasis sport science dibutuhkan dalam proses pencegahan penanganan cedera olahraga pada atlet tersebut. Cedera lutut akibat olahraga menduduki ranking tertinggi dari semua atlet yang berkonsultasi di sport klinik dan menyebabkan penurunan prestasi olahraga yang bermakna. Penanganan cedera lutut di sport klinik meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang komprehensif dan interdisiplin. Sifat saling terbuka, keinginan bertumbuh bersama untuk mencapai optimalisasi pelayanan kesehatan bagi atlet yang cedera merupakan hal yang mutlak. Sport klinik melakukan evaluasi faktor risiko aktual pada diri atlet secara individual, menganalisis pola gerakan dan teknik latihan yang salah, dan memberikan rekomendasi latihan yang sesuai kebutuhan atlet tersebut. Cedera olahraga dan dampak pada kinerja atlet diklasifikasi sebagai berikut. Ada 3 macam. Cedera ringan 60,15% menyebabkan pemain harus absen kurangi dan sepekan. 2. Cedera sedang 26,27% menyebabkan pemain absen sepekan hingga sebulan. Yang ketiga, cedera parah 13,67% menyebabkan pemain istirahat lebih dari sebulan. Cedera yang dialami oleh seorang pemain dan atlet dapat membuat prestasi seorang atlet menjadi mundur. Trauma, gangguan psikologis, fisik menurun, dan bahkan cacat permanen atau bahkan sampai pada kematian. Nah, untuk mengatasi semua cedera pada lutut ini, sebelum melakukan olahraga atau untuk lomba, jangan lupa pemanasan atau pendinginan. Yang berikut insiden cedera lutut akibat olahraga. Sendi lutut merupakan sendi yang mengalami beban terbesar pada tubuh kita, sekaligus sebagai sarana ambulasi, sehingga paling sering mengalami cedera. Laporan cedera oleh Australian Football League dan musim tanding bahwa insiden cedera lutut mencapai rata 5,4 cedera klub per musim tanding. Baik, dalam ada beberapa tabel rata cedera per klub dan per musim tanding tampak cedera pada lutut. Ada beberapa bagian, yaitu cedera yang pertama tulang rawan ligamen kolateral medial atau dalam kurung LKM. Yang berikut ligamentum cruciatum
anterior dalam kurun LKA tendon. Yang berikut patella ligamen cruciatum posterior LKP. Yang terakhir adalah instabilitas patella dan lain-lain. Walaupun cedera ligamentum cruciatum anterior menduduki peringkat ketiga dalam tabel di atas, namun dampak yang ditimbulkan akibat instabilitas lutut sangat mempengaruhi performa dan prestasi atlet yang bersangkutan. Dalam anatomi dan biomekanika lutut dibentuk oleh tulang yang merupakan tempat perlekatan berbagai tendon dan ligamen persendian. Lutut terdiri dari sendi tibiofemoral dan patellofemoral. Meniscus adalah jenis tulang rawan fibrocartilago yang berbentuk semilunar yang berfungsi sebagai adaptor bentuk femur dan tibia yang dibentuk shock absor dan area lutut. Prinsip umum pencegahan cedera lutut akibat olahraga. Secara umum pencegahan cedera lutut akibat olahraga ditekan pada screening faktor resiko cedera yang terdiri dari faktor intrinsik dan ekstrinsik atlet, meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot pada dan stabilitas sator, togok, serta meningkatkan koordinasi sistem neuromuskuler pada gerakan olahraga yang berisiko cedera. Yang berikut prinsip umum penanganan dan rehabilitas pasca cedera lutut. Secara umum prinsip penanganan dan rehabilitas cedera lutut terbagi dalam 3 sasaran, yaitu sasaran pertama bertujuan mencapai luas gerak sendi lutut normal dan bebas nyeri. Sasaran kedua bertujuan mencapai pemulihan kekuatan otot dan hamstring, dan sasaran yang ketiga bertujuan mencapai fungsi proprioceptif sendi lutut yang normal. Sendi lutut dibentuk oleh epiphysis distalis tulang femur, epiphysis proximalis tulang tibia dan tulang patella, serta mempunyai beberapa sendi yang terbentuk dari tulang yang berhubungan, yaitu antara tulang femur dan patella disebut articulation patella femur, antara tulang femur disebut articulation tibio femora, dan antara tulang tibia dengan fibula proximal disebut articular fibula proximal. Terus dalam anatomi lutut ada beberapa bagian. Yang pertama patella, terus yang kedua condylus lateral tibia, ketiga caput fibula, yang keempat molekul lateral, 5 talocular ankle joint, 6 talus, 7 malleolus medial fibula, yang ke-9 tibia, 10 tuberous tibia, 11 condylus medial tibia, 12 integrul tibia, 13 femur. Ini adalah dalam anatomi untuk tulang lutut. Dan ada beberapa bagian juga dalam ligamen di bagian lutut, yaitu ACL, PCL, MCL, lateral meniscus, medial meniscus. Dan ada posterior ligamen, medial collateral ligamen, medial meniscus, anterior ligamen, lateral ligamen, lateral meniscus, dan fibula. Dalam biomekanika sendi lutut, aksi gerakan fleksi dan ekstensi terletak di atas permukaan sendi, yaitu melewati condyles femoris, sedangkan gerakan rotasinya
longitudinal pada daerah kondyles medialis. Secara biomekanika, beban yang terima di sendi lutut dalam keadaan normal akan melalui media sendi lutut dan akan diimbangi oleh otot-otot paha bagian lateral, sehingga resultannya akan jatuh di bagian sentral sendi lutut. Yang berikut osteokinematika, yaitu yang memungkinkan terjadi adalah gerakan fleksi dan ekstensi pada bidang sagit dengan lingkup gerak sendi fleksi antara 120 sampai 130 derajat mencapai 140 derajat bila hip tensi penuh. Untuk gerakan ekstensi lingkup gerakan sendi antara 10 derajat gerakan putaran. Pada bidang rotasi dengan lingkup gerakan sendi untuk endrotasi antara 30 sampai 35 derajat, sedangkan untuk ekstrotasi antara 40 sampai 45 derajat dari posisi awal mid position. Terus untuk definisi yang berikutnya, cedera ligamentum cruciatum anterior adalah cedera akibat trauma atau pembebanan pada ligamentum cruciatum anterior yang berlebihan sehingga mengalami pengeluaran dan ligamen cruciatum anterior. Yang berikut klasifikasi. Yang pertama, cedera ligamen. Itu ada 3 bagian. Ligamen krusia anterior dalam kurung ACL. Yang kedua, ligamen krusia posterior dalam kurung PCL. Yang ketiga terakhir, ligamen kolateral. Yang berikut, cedera tulang rawan, cedera meniskus, cedera tulang rawan artikular, cedera tempurung lutut, sindrom nyeri patella femoral, cedera dan gangguan otot patella tendinitis. Yang nomor 1, ligamen krusial anterior ACL. ACL adalah ligamen lutut paling sering cedera. Biasanya cedera akibat gerakan berputar terlalu cepat atau tidak normal, seperti ketika lutut berhenti atau berubah arah seketika. ACL dapat juga cedera ketika lutut terpilih saat kontak atau benturan langsung saat tackle sepak bola. Yang kedua, ligamen krusia posterior PCL. Cedera PCL terjadi ketika gaya langsung diberikan ke depan lutut ketika lutut bengkok, seperti ketika lutut bengkok mengantarkan disbar pada kecelakaan mobil. Ligamen juga mungkin ditarik atau direnggangkan pada cedera terpilih atau hiperekstensi. Yang ketiga, ligamen kolateral. Cedera pada ligamen kolateral seperti ligamen kolateral lateral MCL dan ligamen kolateral LCL biasanya disebabkan oleh tiupan langsung pada kedua sisi lutut atau cedera terpilih. Itu mungkin terjadi secara terpisah atau bersamaan dengan cedera ACL atau PCL. Cedera tulang rawang. Tulang rawang adalah jaringan penghubung yang bertindak sebagai struktur penyerap guncangan dan menyediakan permukaan mulus pada lutut. Terdapat 2 tipe tulang rawan pada lutut, meniskus dan artikular. Cedera meniskus bertindak sebagai penahan guncangan